Aku menemukan dirimu. Mengejar Cinta Om Ariel. Bab 051. Kalau sudah begini, ingin sekali Ariel tetap stay di sini atau membawaannya ke Australia agar dia bisa mengawasi dari kelakuan mantan kekasihnya itu. Walau ini baru dugaan saja, tapi sepertinya kedua hal itu tidak bisa dia lakukan. Anya masih harus menyelesaikan pendidikannya 3 bulan lagi dan masalah perusahaan tidak bisa ditangani oleh orang lain. Harus dia sendiri yang terjun langsung. Ariel dilema. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di hotel, wanita yang baru saja menghirup udara bebas, tertawa terbahak-bahak sembari meneguk minuman haram, sembari menatap nakal pada pria yang baru saja datang menyusul ke hotel. Akhirnya kamu datang, aku pikir kamu bakal setia pada istri kampunganmu itu, sindir Audrey. Kakinya yang jenjang dia letakkannya di atas paha mantan kekasihnya tersebut. Buatmu pasti aku datang, dan sorry saat kamu di lapas tidak bisa menemuimu, balas Ray, sembari mengusap kaki wanita itu lalu mengecupnya dengan lembut. Tapi kamu sudah melakukan apa yang aku mintakan? Tanya Audrey sembari menggigit bibir bawahnya, menahan gejolak yang hadir karena sensasi kecupan Ray yang Ray menarik wajahnya sejenak untuk menatap wanita itu. Aku sedang menunggu waktu yang tepat Audrey, karena gadis itu selalu dikawal sama sopir pribadinya, jawab Ray. Audrey berdecak sebal mendengar pria itu belum melakukan permintaannya. Secepatnya kamu harus melakukannya Ray, aku tidak mau tahu. Kamu harus membantu membalaskan rasa sakit hatiku ini, perintah Audrey. Dengan netranya yang mulai berkabut berkata, tenang saja sayang, pasti aku akan melakukannya. Dan bagaimana untuk merayakan kebebasanmu? Kita bersenang-senang dulu. Ajak Ray. Pria itu kembali mengecup lebih dalam lagi Pak. Audrey mendesis pelan saat, jangan sampai gagal kamu melakukannya Ray, pokoknya kamu harus menghancurkan Anya sampai Ariel jijik menyentuh wanita itu. Audrey agak meninggikan suaranya, tapi berubah menjadi pelan lalu berubah menjadi lenguhan panjang. Ariel tampak menatap istrinya yang kini tertidur pulas. Usai makan malam selesai tidak ada pembicaraan di antara mereka berdua. Anya lebih banyak diam dan memilih masuk ke kamar duluan karena sang suami diminta menemui papanya di ruang kerja bersama Gral. Ariel bergegas mengganti pakaiannya dengan piyama, dan rupanya Anya sudah menyiapkan baju gantinya di atas nakas. Pria itu pun tersenyum hangat. Usai mengganti pakaian, dia menyusul naik ke atas ranjang dan bergerak memeluk erat istrinya, kemudian seperti biasa pasti akan menyapa Anya. Nya, jujur kalau keadaannya kayak begini aku jadi ragu untuk berangkat ke Australia, tapi di sana juga dalam keadaan darurat, gumam Ariel sendiri, sembari membelai wajah istrinya yang bergeming, benar-benar sudah tertidur pulas. Semoga urusanku di sana cepat selesai, dan bisa hidup bersama-sama, tidak berjauhan. Seperti ini, keadaan seperti ini sungguh menyiksaku, kembali Ariel berkata sendiri, namun tetap menatap wajah Anya. Hanya perbincangan tadi bertiga, rencana ke depan nanti Anya akan dijaga oleh beberapa bodyguard demi keamanan gadis itu selama Ariel berada di Australia. Memang Papa Wibisono dan Ariel tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Audrey. Tapi berdasarkan pengalaman hidup Papa Wibisono, jika orang sakit hati pasti akan memiliki dendam dan ujung-ujungnya akan membalas rasa sakit hatinya tersebut. Ya, walau mereka berharap. Syukur-syukur Audrey setelah keluar dari penjara jadi memiliki pribadi yang lebih baik dan menyesali perbuatannya. Esok hari, suara azan subuh sudah terdengar. Anya yang sudah terbiasa bangun pagi walau hari libur,
Kelopak mata nan lentik itu mulai bergerak-gerak, tubuhnya juga mulai menggeliat tapi terasa berat untuk merenggangkan kedua tangannya. Ternyata ketika dia berusaha membuka kelopak matanya, tubuhnya masih dalam dekapan suami tampannya. Sejenak Anya menatap wajah suaminya yang masih tertidur pulas. Lagi tidur begini saja, masih terlihat tampan. Pantas saja Kak Audrey tidak rela diputusi sama Om Ariel, batin Anya. Tangan Anya terangkat ke atas, lalu menyentuh wajah suaminya dimulai dengan menyentuh alis mata yang begitu hitam legam, kemudian jemarinya turun ke hidung mancung, lanjut turun menyentuh kabal penuh Ariel yang selalu saja menyapa kabalnya, tapi hanya Ariel lah pria yang pertama kali menyapa dirinya dan kini menjadi suaminya. Anya pun tersenyum tipis. Kisah kita sangat lucu ya Om, dulu Anya waktu kecil pengen sekali nikah sama Om, Omnya menolak Anya. Tapi sekarang, lihatlah kita sekarang tidur seranjang. Dan Om selalu bilang sangat mencintai Anya, batin Anya masih berbicara pada dirinya sendiri. Jujur Anya sedih dengar Om Ariel akan kembali ke Australia, mau melarang Om pergi. Tapi Anya gak bisa, nanti dibilang Anya gak pengertian sama kerjaan Om, ungkap hati Anya. Tanpa bersuara, cukup di hati saja. Anya menghela napas panjangnya, kemudian wajahnya bergerak lebih dekat dengan Ariel, lalu entah kena angin apa Anya memberanikan diri menyapa kabal Ariel, namun ketika dia ingin menarik wajahnya, tengkuk Anya terasa ada yang memegangnya dan sapaan Anya menjadi sapaan yang semakin mendalam. Netra gadis itu pun terbelalak melihat suaminya memagut lembut kabalnya. 10 menit kemudian Ariel melepaskan pagutannya sembari tersenyum hangat pada istrinya. Posisi seperti ini Anya berasa abis kepergok curi sapaan sama suaminya. Padahal awalnya hanya sapaan singkat saja, malah jadi lebih. Morning sayangku, makasih ya sudah dikasih kiss pagi-pagi, ucap Ariel. Gumam Anya menahan rasa malunya. Sayang mau kemana? Tanya Ariel melihat istrinya bergerak menyibak selimut dan mulai terlihat duduk. Mau sholat subuh, Kak Ariel sholat gak? Anya balik bertanya. Kita sholat berjamaah ya, balas Ariel ikutan menyibak selimutnya. Mau barengan ke kamar mandinya gak, sayang? Tanya Ariel. Hah? Enggak sendiri-sendiri aja, Anya duluan yang ke kamar mandi, tolak Anya. Gimana ceritanya ke kamar mandi berduaan, bikin bulu kuduk Anya merinding. Baru kemarin loh mereka nyicil buka atasan, yang bawahannya belum, nanti kalau berduaan di kamar mandi. Yang ada bukannya sholat subuh malah ngadonin tepung sama telur. Anya agak berlarian menuju kamar mandi dan buru-buru mengunci pintu kamar mandi. Takut sekali suaminya nimbrung di dalam, Ariel hanya bisa menggeleng kepalanya saja. John sabar ya, kenalannya nanti kalau istriku udah tamat sekolah. Jadi kita bersolo karir dulu, gumam Ariel sembari menundukkan kepalanya melihat si John sudah menegang sejak tadi di balik celana piyamanya. Beginilah nasib kalau punya istri masih sekolah, harus kuat menahan hasrat walau sudah mencicil, jadi Ariel patut bersyukur untuk saat ini. 15 menit kemudian Ariel dan Anya sudah selesai sholat subuh berjamaah. Pria itu jadi semakin terpesona melihat kecantikan istrinya yang menggunakan mukena, dengan lembutnya dia menyapa kening istrinya usai sholat subuh. Ya Allah lindungilah istriku dari segala mara bahaya, dan luluhkan hatinya agar menerima cintaku, dan jadikanlah aku sebagai suami dan pasangan hidup yang bisa membimbing dan melindungi istriku ini. Batin Ariel ketika menyapa kening Anya lalu turun menyapa pangkal hidung, kemudian semakin turun ke kabal istrinya. Anya menerima setiap sapaan suaminya tanpa ada penolakan tapi wajahnya tidak ada ekspresi. Hari ini kita jalan-jalan yuk, Anya mau? Tanya Ariel setelah menarik wajahnya.
Sementara Anya melepaskan mukena yang dia kenakan. Jalan-jalan kemana? Terserah sayang maunya kemana, aku pasti ikutin. Sembari melihat mukena, Anya mengernyitkan keningnya seperti sedang berpikir. Kak Ariel, boleh gak kalau jalan-jalan ke Dufan? Tanya Anya, mengutarakan idenya. Boleh dong sayang, nanti kita ke sana. Sekarang kita siap-siap, ajak Ariel langsung. Semangat, lalu membantu istrinya untuk beringsut dari atas sajadah. Anya mau masak buat sarapan dulu kak, kemarin kakak kan minta mau dimasakin sama Anya, jawab Anya. Ariel menarik pinggang istrinya hingga membentur tubuhnya. Anya sayang, udah gak marah lagi kan sama aku? Tanya Ariel menatap dalam pada Anya. Ariel bertanya seperti itu karena melihat sikap Anya yang sempat berubah usai mereka makan malam tadi malam. Tergantung, Anya menundukkan wajahnya. Sebenarnya Anya gak marah kok, tapi kecewa saja. Akhirnya Anya berkata yang sejujurnya. Kedua tangan Ariel sempurna melingkar dilekupkan pinggang Anya, hatinya terasa hangat melihat ada sedikit perubahan pada Anya. Kecewa apa sayang? Coba utarakan padaku, biar aku paham. Tanya Ariel dengan lembutnya. Anya menggelengkan kepalanya, mulutnya enggan untuk mengutarakan isi hatinya. Karena dia sebagai istri harus paham jika suaminya ke Australia demi kepentingan orang banyak, bukan untuk main-main. Ariel membelai rambut Anya perlahan-lahan, dan mengerti kenapa Anya tidak mau mengutarakan padanya. Anya, aku sebenarnya tidak mau berlama-lama meninggalkan kamu di sini, kalau saja kamu sudah selesai ujian nasional mungkin akan langsung bawa kamu ke Australia. Aku juga sangat berat berjauhan denganmu, dan tersiksa. Tapi aku berusaha kuat. Sayang, Imbu Ariel, tangannya pun terulur menarik dagu istrinya dengan gerakan lembut. Tampaklah netra Anya yang mulai berkaca-kaca. Aku akan berusaha segera menyelesaikan urusan di sana, dan kembali bersama-sama denganmu. Terima kasih sudah berkata kecewa denganku. Aku bahagia kamu sudah mau mengungkapkan perasaanmu padaku. Tutur Ariel, lalu memeluk erat istrinya dan menyapa berulang kali pucuk kepala Anya. Sementara Anya mengangkat kedua tangannya dan membalas memeluk suaminya, perasaan gadis itu pun menghangat, tanpa berkata banyak suaminya paham akan isi hatinya. Setelah hati merasa tenang, Anya bergegas ke dapur kering dan ternyata Ariel ikut menemaninya. Rencana awal Anya akan masak dibantu oleh maid, ternyata justru Ariel lah yang membantu Anya di dapur. Anya diam-diam melirik suaminya yang sudah mengenakan apron, lalu dengan lincahnya pria itu sedang merajang sayur-sayuran yang akan dimasak sama Anya, sementara Anya menyiapkan bumbu, ikan dan daging. Duh suami Anya kok jadi tambah ganteng begini sih, udah kayak yang di drama Turki. Sama Korea aja, puji Anya di dalam batin saja. Pagi yang cerah buat Anya dan Ariel, sama-sama berjibaku di dapur kering. Sesekali pria itu menjahili istrinya dengan mencuri sapaan atau sekedar memeluknya dari belakang. Mama Astrid yang tak sengaja melihat jadi tersenyum sendiri. Semoga tidak ada yang mengganggu rumah tangga anakku, lihatlah betapa bahagianya mereka berdua. Gumam Mama Astrid turut senang melihatnya. Sementara itu di hotel, Ray tampak sedang menerima telepon dari salah satu orang yang membantunya dalam menjalankan misi Audrey. Siapa yang telepon Ray? Istrimu kah yang menyuruh kamu pulang? Tanya Audrey agak sinis, dengan tubuh polosnya dia memeluk mantan kekasihnya yang sudah beristri. Si Danu yang telepon, dia yang bertugas mata-matai Anya. Seperti biasa gadis itu pasti ada di mansion Ariel kalau hari Minggu, dan rencananya dari sana aku akan membuntutinya. Jawab Ray, sembari menikmati dekapan hangat Audrey. Audrey tersenyum devil.
Anya sebentar lagi hidupmu akan hancur dan akan aku pastikan Ariel akan meninggalkan kamu untuk selamanya. Batin Audrey.